Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Fikasari dari Prodi D3 Akuntansi dengan NPM C0C0230020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aset tetap dan penghapusan aset tetap. Baik, sebelum masuk ke aset tetap, kita bahas dulu pengertian aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dengan harapan akan menghasilkan arus kas masa depan. Jenis aset umum meliputi aset lancar, aset tidak lancar, aset fisik, aset tidak berwujud, aset operasi, dan aset tidak beroperasi. Oke, kita masuk ke definisi aset tetap. Aset tetap merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam laporan posisi keuangan. Sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan pasar modal seperti perusahaan manufaktur, menganut PSAK 16, memberikan panduan mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang pertama, dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Kemudian, tidak diniatkan untuk dijual kepada customer. Dan yang ketiga, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan definisi tadi, terdapat beberapa hal penting terkait aset tetap, yaitu yang pertama, aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik atau seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik atau merupakan aset tak berwujud. Kemudian, aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual bukan merupakan aset tetap. Kemudian, aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar karena diharapkan dapat digunakan untuk lebih dari satu periode. Apabila entitas memiliki tanah dengan tujuan akan dijual kembali karena entitas meyakini tanah tersebut akan mengalami peningkatan nilai, maka tanah tersebut bukan merupakan aset tetap, tetapi merupakan properti investasi dalam PSAK 13. Properti investasi, jika entitas bergerak di bidang jual beli mobil, maka mobil yang diperoleh entitas dengan tujuan untuk dijual kembali merupakan persediaan dalam PSAK 14. Persediaan bukan merupakan aset tetap. Kita lanjut ke akun aset tetap. Apa sih anjir, coy? Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai akuntansi aset tetap. Itu dibagi dua. Yang pertama, akuntansi pada saat perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu melalui yang pertama pembelian, kemudian kedua dibangun sendiri, yang ketiga hibah, dan yang keempat melalui pertukaran. Pertukaran akan mengakui aset yang diperolehnya sebagai aset tetap jika memperoleh kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap, maka pada saat perolehannya harus diukur sebesar biaya per harga perolehan atau cost per historical cost. Sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Kemudian yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Prinsip tersebut diterapkan pada saat pengakuan awal aset, pada saat ada bagian tertentu dari aset yang diganti, dan jika ada pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya. Jika pengeluaran tersebut menimbulkan manfaat
ekonomis di masa depan, maka dapat diakui sebagai aset atau menambah harga perolehan dari aset tersebut. Biaya perolehan dari suatu aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut siap untuk dimanfaatkan. Biaya perolehan aset tetap meliputi yang pertama harga pembelian, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Kemudian yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah yang pertama biaya imbalan kerja, yang kedua biaya penyiapan lahan atau pabrik untuk pabrik, yang ketiga biaya penanganan dan penyerahan awal, yang keempat biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut. Kemudian yang kelima, komisi profesional. Yang keenam, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Sebagai contoh, kita bisa mengambil ilustrasi dari pada tanggal 2 Januari 2021, MHCO membeli bangunan dengan harga $100.000 dan bangunan ini harus direnovasi terlebih dahulu dengan mengeluarkan biaya renovasi sebesar $5.000. Maka biaya perolehan dari bangunan ini adalah $105.000. Itu dari harga bangunan ditambah dengan harga renovasi, jadi $105.000. Masuk ke pembahasan selanjutnya, itu mengenai akuntansi saat pemanfaatan aset tetap. Oke, aset tetap yang diperoleh perusahaan akan dimanfaatkan perusahaan selama estimasi umur manfaatnya. Ketika aset tetap digunakan, maka perusahaan sudah memperoleh manfaat dan aset tetap tersebut dari aset tetap tersebut, sehingga perusahaan harus mengakui adanya beban sehubungan dengan pemanfaatan aset tetap tersebut yang disebut dengan penyusutan. Baik, penyusutan sendiri adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aset tetap berwujud menjadi beban selama umur manfaat dari aset tetap tersebut yang diperhitungkan secara estimasi secara sistematis dan melalui pertimbangan yang rasional. Aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan ketika aset tersebut dimanfaatkan karena aset tetap tersebut mempunyai umur ekonomis yang terbatas. Aset tetap tersebut akan mengalami penurunan kemampuan dalam memberikan manfaat kepada perusahaan. Misalnya suatu mesin produksi yang terus digunakan untuk memproduksi barang akan mengalami tingkat kesesuaian mesin, sehingga kemampuannya dalam menghasilkan barang makin lama makin menurun. Tanah merupakan satu-satunya aset tetap yang tidak mengalami penyusutan karena yang pertama, umur manfaat tanah tidak terbatas. Yang kedua, nilai tanah semakin lama semakin meningkat karena nilai tanah ditentukan oleh posisi dan lingkungan sekitar. Perusahaan akan mengukur dan menyatat beban penyusutan ini pada setiap akhir periode ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan dan akan dicatat pada jurnal penyesuaian dengan jurnal description expense di debit dan accumulated depreciations di kredit. Akun accumulated description merupakan akun kelompok aset yang menjadi akun kontra atau pengurang dari akun aset tetap yang bersangkutan, sehingga saldo normal dari akun ini adalah di kredit. Faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan adalah yang pertama, biaya perolehan aset tetap. Kemudian yang kedua, nilai sisa
yaitu estimasi nilai dari suatu aset tetap di akhir masa manfaatnya. Kemudian yang ketiga, umur ekonomis atau umur manfaat, estimasi berapa lama suatu aset tetap dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir, metode penyusutan yang digunakan. Kita lanjut ke metode penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan perusahaan untuk menghitung beban penyusutan akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang berbeda. Perusahaan harus menggunakan metode penyusutan ini secara konsisten. Jika perusahaan mengganti metode penyusutan yang digunakan, maka perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya dengan menggunakan metode penyusutan yang baru agar terlihat dampak dari perubahan metode penyusutan ini. Metode penyusutan dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, metode penyusutan berdasarkan umur manfaat. Metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan per tahun yang sama besar. Metode ini dikenal dengan metode garis lurus. Kemudian, metode penyusutan dipercepat. Metode penyusutan yang akan menghasilkan beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Metode penyusutan dipercepat ini terdiri dari yang pertama, metode saldo menurun ganda, kemudian metode jumlah angka tahun, dan metode jumlah berdasarkan aktivitas. Metode penyusutan yang menghitung besarnya penyusutan berdasarkan aktivitas, misalnya berdasarkan unit produksi atau jam penggunaan, sehingga besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tersebut. Oke, kita akan membahas mengenai metode penyusutan yang digunakan dalam akuntansi. Yang pertama, itu ada tadi metode garis lurus. Beban penyusutan per tahun, biasanya besar beban penyusutan per tahun adalah sama besar kecuali jika aset tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, sehingga beban penyusutan pada tahun perolehan dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan per tahun dikalikan dengan term atau bilangan tahun. Kemudian dasar penyusutannya yaitu biaya dibagi harga pembelian dikurangi dengan nilai sisa. Tarif penyusutannya itu 100% atau umur manfaatnya. Penghitungan beban penyusutan per tahun, yaitu dengan cara tarif penyusutan dikali dasar penyusutan atau harga perolehan dikurang nilai sisa. Jika aset tetap tersebut diperoleh bukan pada awal tahun, misalnya diperoleh pada tanggal 1 April 2021 dengan umur manfaat 5 tahun, maka beban penyusutan untuk tahun 2021 dihitung sebagai berikut, yaitu sama dengan 9/12 dikali beban penyusutan per tahun. Untuk tahun 2021 sampai 2023, beban penyusutan dihitung dengan penuh untuk 1 tahun, dan seterusnya. Kemudian itu metode saldo menurun ganda, yaitu beban penyusutan per tahunnya. Beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Jika aset tetap tersebut tidak diperoleh pada awal tahun, maka beban penyusutan pada tahun perolehan dihitung dengan mengalihkan beban penyusutan pada tahun tersebut dikalikan dengan term of time atau bilangan tahun. Kemudian dasar penyusutannya itu nilai buku pada setiap awal periode, yaitu nilai buku sama dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai buku pada awal periode perolehan aset tetap sama dengan harga perolehannya. Nilai buku aset tetap pada akhir umur manfaat sama dengan nilai sisanya. Kemudian tarif penyusutannya yaitu dengan cara 2 dikali tarif garis lurus. Jika tarif garis lurus 20% per tahun, maka tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40%. Kemudian metode selanjutnya itu metode jumlah angka tahun. Beban penyusutan per tahunnya, beban penyusutan pada awal periode perolehan adalah yang paling besar
dan akan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Dasar penyusutannya yaitu biaya dibagi harga perolehan dikurangi nilai sisa. Kemudian tarif penyusutannya dengan menghitung terlebih dahulu bilangan penyebut atau denominator dengan rumus yaitu N dikali N plus 1 dibagi 2. N sama dengan umur manfaat. Sebagai contoh, aset tetap diperoleh pada tanggal 2 Januari 2021 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun. Maka denominator dihitung yaitu 5 dikali 5 plus 1 dibagi 2, yaitu sama dengan 15. Maka tarif penyusutannya adalah tahun 2021 sama dengan 5/15. Tahun 2021 sama dengan 3/15. Tahun 2022 sama dengan 2/15. Kemudian metode yang terakhir itu metode unit aktivitas. Beban penyusutan per tahunnya yaitu besarnya penyusutan setiap tahun akan bervariasi sesuai dengan aktivitas pemanfaatan aset tetap pada tahun tersebut. Kemudian dasar penyusutannya yaitu biaya dibagi dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Kemudian tarif penyusutannya bukan untuk per tahun, tetapi untuk per unit atau per kilometer pemakaian. Tarif dihitung dengan rumus yaitu dasar penyusutan dibagi dengan jumlah unit yang dapat dihasilkan selama umur manfaat aset tetap. Tidak menggunakan bulan, minggu, ataupun tahun. Perusahaan dapat merevisi umur manfaat dari aset tetap ketika melihat kondisi dari aset tetap tersebut. Misal, satu mesin yang saat perolehan diestimasi umur ekonomisnya 8 tahun. Namun setelah mesin ini dimanfaatkan selama 6 tahun, perusahaan melihat kondisi mesin masih bagus sehingga perusahaan merevisi umur ekonomisnya menjadi 10 tahun. Maka sisa umur manfaat dari mesin ini telah dipakai 6 tahun, bukan tersisa 2 tahun namun menjadi 4 tahun. Ketika perusahaan merevisi umur manfaat dari aset tetap, maka perusahaan tidak perlu menyesuaikan beban penyusutan yang sudah diperhitungkan pada tahun sebelum dilakukan revisi. Kemudian, perusahaan harus menghitung ulang beban penyusutan per tahun setelah dilakukannya revisi umur manfaat. Hasil perhitungan beban penyusutan per tahun yang baru ini akan menjadi beban penyusutan yang akan dicatat perusahaan selama sisa umur manfaat. Langkah-langkah dalam menghitung beban penyusutan yang baru adalah yang pertama, menghitung nilai buku aset tetap sebagai dengan tanggal dilakukannya revisi. Kemudian, menghitung dasar penyusutan yang baru dengan cara sebagai berikut, yaitu dengan cara nilai buku aset tetap pada tanggal revisi dikurangi estimasi nilai sisa setelah revisi. Beban penyusutan per tahun setelah revisi sama dengan tarif penyusutan baru dikali dasar penyusutan baru. Pengeluaran yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan aset tetap ketika aset tersebut sedang dimanfaatkan oleh perusahaan. Ketika aset tetap sedang dimanfaatkan perusahaan, maka perusahaan akan mengeluarkan sejumlah kas, misalnya biaya perawatan mesin, kemudian biaya ganti oli dan servis kendaraan, yang ketiga biaya pencucian dan pengisian AC atau yang lainnya, kemudian biaya perawatan bangunan atau renovasi kecil, kemudian biaya pengganti spare part utama dari peralatan, dan kemudian biaya menambah lantai atau gedung, memperluas bangunan gedung, dan lain sebagainya. Pengeluaran yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan aset tetap ketika aset tersebut sedang dimanfaatkan dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan performa atau produktivitas dari aset tetap yang biasanya bersifat rutin dan jumlahnya tidak material. Contohnya, biaya pergantian oli, biaya perawatan mesin, biaya mengecat gedung. Untuk pengeluaran pendapatan ini akan dicatat perusahaan dengan jurnal beban perawatan atau reparasi. Kemudian yang kedua, pengeluaran modal atau capital expenditure
adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai manfaat dari aset tetap yang biasanya jarang dilakukan namun jumlah pengeluarannya besar. Contohnya seperti biaya perluasan gedung, biaya menambah lantai bangunan, biaya pergantian spare part utama mesin. Untuk pengeluaran modal ini akan menambah harga perolehan dari aset tetap yang bersangkutan dan akan dicatat perusahaan dengan mendebit akun aset tetap yang bersangkutan. Misal, Universitas Bengkulu melakukan renovasi besar dengan menambahkan lantai gedung 1 dari 2 lantai menjadi 3 lantai dengan biaya pembangunan 5 miliar, maka jurnal yang dibuat adalah menempatkannya di kas. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu penilaian aset tetap. Ketika aset tetap masih dimanfaatkan perusahaan, maka perusahaan akan mengukur atau menilai berapa nilai yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset tetap. Ada 2 metode pengukuran aset tetap setelah tanggal perolehan atau penilaian aset tetap, yaitu yang pertama, pengukuran berdasarkan harga perolehan atau historical cost. Kemudian, yaitu pada metode ini, aset tetap yang dimiliki perusahaan akan dinilai sebesar harga perolehan awal atau saat aset ini diperoleh, dan menyajikan akumulasi penyusutan dari aset tetap ini pada tanggal pelaporan sehingga bisa diketahui berapa nilai buku aset tetap tersebut sampai tanggal pelaporan. Kemudian, yang kedua, pengukuran berdasarkan nilai wajar dengan melakukan revaluasi aset tetap standar akuntansi keuangan berbasis IFRS lebih menekankan penilaian aset tetap berdasarkan nilai wajar dari aset tetap tersebut pada tanggal pelaporan. Nilai wajar ini mengacu pada harga pasar aktif dari aset tetap tersebut. Jika tidak diketahui harga pasar aktif dari aset lain yang bersifat substitusi dengan aset tersebut, jika tidak juga diketahui, maka nilai wajar mengacu pada nilai yang ditetapkan oleh appraisal atau jasa penilai yang kompeten dan independen. Ketika perusahaan menilai aset tetapnya menggunakan nilai wajar, sementara aset tersebut telah dicatat saat perolehan sebesar harga perolehan dan telah diperhitungkan akumulasi penyusutannya, maka perusahaan harus melakukan revaluasi aset. Revaluasi aset adalah penilaian kembali aset tetap berdasarkan nilai wajarnya yang sebelumnya telah dinilai berdasarkan harga perolehan. Ketika terdapat perbedaan antara nilai wajar aset tetap tersebut pada tanggal pelaporan dibandingkan dengan harga perolehan, maka selisih tersebut pada tanggal pelaporan atau unit gain of loss from revaluation of planned asset atau keuntungan atau kerugian dari penilaian kembali aset tetap. Biasanya perusahaan akan melakukan revaluasi aset tetap ketika nilai wajar aset tetap yang dimilikinya lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehannya. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya mengenai akuntansi saat penghapusan aset tetap. Yang pertama itu dihentikan penggunaannya di akhir umur manfaat. Itu untuk mengilustrasikan penggantian aset, asumsikan bahwa misalnya Della mengganti printer komputernya yang harganya $32.000. Akumulasi penyusutan untuk printer ini adalah $32.000. Oleh karena itu, peralatan tersebut disusun sepenuhnya dalam nilai buku 0. Jurnal untuk mencatat penggantian aset ini adalah accumulated description di debit sebesar $32.000, kemudian equipment $32.000 di kredit. Lanjut. Kemudian penjualan aset tetap.
Dalam pelepasan dengan penjualan, perusahaan membandingkan nilai buku aset dengan hasil yang diterima dari penjualan. Jika hasil penjualan melebihi nilai buku aset pabrik, keuntungan pelepasan terjadi. Jika hasil penjualan kurang dari nilai buku dari aset pabrik yang dijual, maka terjadi kerugian pelepasan. Hanya secara kebetulan nilai buku dan nilai wajar aset akan sama saat aset tersebut dijual. Keuntungan dan kerugian dari penjualan aset pabrik oleh karena itu cukup umum terjadi. Oke, kita langsung ke contohnya, keuntungan dari penjualan. Misalnya, bahwa pada tanggal 1 Juli 2014, Rahayu Company menjual perabot kantor seharga $16.000 secara tunai. Perabot kantor awalnya berharga $60.000 pada tanggal 1 Januari 2014. Perusahaan telah mengakumulasi penyusutan sebesar $41.000. Depresiasi untuk 6 bulan pertama tahun 2014 adalah $8.000. Perusahaan mencatat beban penyusutan dan memperbarui akumulasi penyusutan hingga 1 Juli dengan jurnal Description Expense $8.000 di debit dan Accumulated Description sebesar $8.000 di kredit. Setelah saldo penyusutan yang terakumulasi diperbarui, perusahaan menghitung keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian adalah selisih antara hasil penjualan dan nilai buku pada tanggal pelepasan. Kemudian, kerugian dan penjualan. Asumsikan bahwa alih-alih menjual perabot kantor seharga $16.000, perusahaan menjualnya seharga $9.000. Dalam kasus ini, perusahaan menghitung kerugian sebesar $2.000 dikarenakan Rahayu CO mencatat penjualan dan kerugian dari penjualan sebagai berikut, yaitu cash di debit dengan $9.000, kemudian accumulated description of equipment $49.000 di debit. Kemudian ada jurnal loss of disposal sebesar $2.000 di kredit dan equipment $60.000 di kredit. Perusahaan melaporkan kerugian dari pelepasan aset pabrik di bagian pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Baik, demikianlah penyampaian materi dari saya mengenai aset tetap dan penghapusan aset tetap. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.